Jadi saya pertanyakan di dalam diri saya, apa lagi Tuhan yang tugas saya yang akan saya kerjakan dalam hidup saya ini? Apalagi saya bertanya selalu, sampai hari ini juga saya bertanya apa. Artinya kembali lagi, tugas kita itu adalah hormatilah, sayangilah, patuhilah semua perintah Tuhan dan sayangilah semua manusia. Itu kan hukum 1 sampai hukum 10 itu, ya. Sembah, menghormati orang tua dan Tuhan, gitu aja. Jadi dan itu juga Pak sebagai nadsidi saya, kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan apa yang kalau kamu melakukan apa yang saya perintahkan. Begitu. Itulah nats daripada CD saya itu. Jadi saya selalu kamu sahabatku. Jadi kalau saya ada Pak, saya banyak masalah ini dan sebagainya, dan begitu kita kadang suntuk dunia ini dan sebagainya, tapi saya bilang kita kan sahabat Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyatakan firman kepada saya, kamu sahabatku, kamu sobatku, lakukan apa yang saya perintahkan. Shalom para sahabat Narwastu. Ini adalah podcast majalah Narwastu yang ke-243. Kali ini kami mendatangi seorang sahabat Narwastu, tokoh senior, seorang pengusaha nasional, tokoh koperasi, yang juga pemuka masyarakat dari Sumatera Utara, yaitu Bapak Sahala Panggabean MBA. Beliau dikenal sebagai Chairman Nasari Group, sebuah badan usaha yang tidak asing lagi di tanah air, yang sudah banyak mendapat prestasi, bahkan sudah mendapat prestasi dari Presiden RI, Menteri Koperasi, dari lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk prestasi dari media. Seperti yang Bapak Ibu lihat saat ini, di tangan saya ada sebuah buku yang cukup tebal. Ini sebuah buku yang luks, Symphony of Hope, Tuhan Menangkan Hidupku, biografi 75 tahun. Ini adalah buku perjalanan Bapak Sahala Panggabean yang sudah diluncurkan pada 27 April 2025 yang lalu di Hotel Four Seasons Jakarta, yang dihadiri oleh para sahabat beliau, tokoh-tokoh, juga para sahabat yang selama ini banyak mengetahui tentang kehidupan seorang Bapak Sahala Panggabean. Beliau dikenal sebagai seorang pengusaha tangguh, Pancasilais, seorang tokoh masyarakat, dan pernah juga menjadi sintua di HKBP. Kita akan menggali nanti kesaksian beliau terkait dengan buku yang ada di tangan saya ini, karena menurut saya ini menarik. Ini buku 400 halaman yang ditulis oleh ini juga seorang anak muda, Hotman J. Lumban Gaul. Beliau ini Sekretaris Umum Forum Jurnalis Batak Porjubah bersama Irsyad Muhtar. Ya. Ini buku ini menurut saya perlu kita gali sedikit, walaupun tidak banyak waktu yang kita nanti bisa gali semua. Kita sapa beliau. Shalom Pak Sahala. Shalom Pak Jonoro. Salam sehat amangnya. Iya, sehat-sehat ya. Tuhan berkati. Amin. Selalu saya sapa beliau ini Amang. Kalau di masyarakat Batak, Amang itu adalah sapaan untuk Bapak. Ya, walaupun beberapa bulan yang lalu buku ini sudah diluncurkan, tetap kita sampaikan kepada beliau selamat ulang tahun ke-75 tahun. Beliau masih sehat, bahkan dulu pernah begitu ramai dikabarkan bahwa beliau di Amerika pernah dulu dalam keadaan koma. Tapi beliau kita lihat sehat sekarang, bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran, testimoni yang luar biasa, dan beliau menyampaikan itu karena anugerah dan mujizat Tuhan. Kita akan tanya beliau, Pak Sahala, ini Bapak membuat buku, menerbitkan buku, dan tidak semua orang punya kesempatan membuat buku di usia lansia seperti Bapak. Boleh tahu Pak, apa yang melatar belakangi Bapak sehingga buku ini bisa diterbitkan, dan diterbitkan pas ulang tahun ke-75? Ya. Silakan Bapak sampaikan kepada para sahabat Narwastu. Ya. Salam Bapak Ibu, para pembaca majalah kita Narwastu
yang sangat-sangat saya kagumi bahwa majalah kita ini sudah sangat lama beroperasi, khususnya untuk mempererat keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus, dan kepada sesama kita sebagaimana ajaran agama, saling kita sayang menyayangi. Pak Jondro, apa tadi yang diutarakan tadi itu, perjalanan saya sampai usia 75 sangat-sangat luar biasa karena rasa syukur yang sangat besar kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. 75 tahun sudah bukan lagi muda gitu ya, tapi dinyatakan itu awet tua gitulah ya. Jadi kalau awet tua ini 70 ke atas sudah tua gitu sebetulnya. Kembali kepada penyusunan buku saya ini, kalau kita lihat berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, 70 tahun adalah suatu apa yang kita bikin memori kita dari bisa kita berpikir 3-4 tahun usia anak-anak dulu, sudah ingatan kita sudah ada di situ sampai kepada 70 tahun. Ada suatu momen-momen tertentu lah. Waktu itu 70 tahun itu saya sudah mempersiapkan sebetulnya pendahuluan di tahun usia saya 68, 69 gitu lah. Tapi waktu itu COVID terjadi, tahun 2020 lah itu, usia saya 70 tahun. COVID terjadi, sangat prihatin semuanya orang, masyarakat, bahkan dunia mengalami penderitaan yang sangat prihatin itu. Jadi 75 tahun dikasih Tuhan lagi usia saya, walaupun saya mikir tadinya apakah masih sampai saya ke 75 tahun. Rupanya Tuhan Maha Pengasih, Maha Pemurah kepada saya. Saya diberikan usia 75 tahun. Jadi saya pelan-pelan 72 saya, 73 saya coba dulu menulis bertahap dengan penulis saya itu dengan Bapak Hotman Lukman Gaul, dan diedit oleh Pak Irsad Mutar dari majalah Peluang yang sangat kerjasama dengan koperasi-koperasi seluruh Indonesia. Jadi 75 tahun ini saya buat judulnya Symphony of Hope. Tuhan telah menangkan hidupku. Saya menginspirasi judul daripada buku ini, Symphony of Hope, itu bagaimana kita musik dengan simfoni, berirama, nada dan sebagainya, simfoni, itulah harapan kita untuk kita ke depan berbuat sesuatu yang terbaik, walaupun tidak bisa semua itu terbaik di hadapan teman-teman, saudara-saudara kita. Tuhan telah menangkan hidupku. Apapun pergumulan saya, mulai dari saya menyadari bahwa saya ingat memori saya usia-usia 45 tahun sampai ke 75 tahun, Tuhan berikan kesempatan saya akan membuat suatu buku ini untuk mengingatkan semua memori-memori saya itu tadi itu, sampai saya buat buku untuk istri tercinta, anak mantu, dan cucu-cucu terkasih tercinta. Itulah mereka itu nanti bisa membaca buku-buku ini dan kembali kepada teman-teman, sahabat, masyarakat, juga pembaca Narwastu, apa buku ini bisa nanti bisa dibaca, terserah. Tapi kembali lagi, ada suatu hasrat saya menyusun buku ini, harus saya tinggalkan suatu pesan kepada ahli waris saya lah ya, putra putri, mantu dan cucu tadi itu, mereka itu supaya apa yang dalam hidup saya ini mereka boleh memberikan sebagai contoh kepada hidup mereka. Iya, Pak Sahala, kalau saya baca buku ini ada banyak yang Bapak sampaikan cerita tentang kehidupan. Bapak dulu kerja di bank ya, di bank besar.
Kemudian pas ekonomi Indonesia mengalami krisis moneter 1998, Bapak kemudian banting setir menjadi pengusaha. Ya. Boleh tahu bagaimana ceritanya itu? Ya. Artinya saat orang banyak yang pesimis, Bapak masih mau jadi pengusaha. Iya. Jadi betul pada waktu itu Pak, tahun 98 itu krisis moneter dan krisis politik, kita tahu persis itu ya. Waktu itu saya kerja di bank itu mulai tahun 73 lah saya kerja bank. Jadi sudah saya kerja ya 28-29 tahun lah pada waktu itu. Terjadilah krisis moneter ini. Yang menyatakan bahwa krisis moneter di Indonesia bahkan global. Jadi semua waktu itu perbankan menghentikan semua penyaluran kredit, hanya mengembalikan deposito tabungan karena mereka sangat membutuhkan kondisi situasi yang membutuhkan uang yang ada di bank itu. Jadi kembali bank ini tidak menyalurkan kredit kepada masyarakat. Untuk itu saya berpikir karena kebetulan yang nasabah-nasabah yang saya layani adalah khusus, memang kami bank ini waktu itu namanya Bank BTPN. Jadi sekarang ini sudah berganti nama karena dimiliki oleh Jepang, Bank CMBC ya, Indonesia. Itulah sekarang namanya karena sudah dimiliki oleh Jepang semuanya sahamnya itu. Nah, jadi di sini saya berpikir kalau begini saya mau membantu nasabah ini tidak bisa, tapi mereka masih sangat-sangat membutuhkan kondisi pada waktu itu. Itu adalah anak-anak sekolah, kebutuhan-kebutuhan mendasar alasintil lah, bisa itu berobat, bisa dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan itu. Saya mencoba pada waktu itu saya mau membuka satu usaha, saya tidak ada keahlian lain selain pengalaman saya di bank ini, Bank BTPN ini. Jadi Bank BTPN ini saya contoh. Terus apa yang kira-kira model kecil-kecilan? Rupanya pada waktu itu saya tergerak untuk model kecil tapi bisa beroperasi adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yang dibuat namanya Nasari. Nasari itu adalah peduli. Begitu saya buka itu Pak, saya melayani para nasabah-nasabah. Kalau di koperasi itu kan anggota gitu ya, yang tidak dilayani oleh bank saya ini, wah seperti tetesan air di gunung pasir lah Pak ya. Mereka itu berbondong-bondong, bahkan mereka itu pingin sampai malam, sampai kadang ada yang menginap itu supaya saya mengucurkan berapapun untuk mereka bawa ke keperluan mereka, ke rumah mereka. Demikian Pak. Jadi si Pak usaha ini sangat merakyat Pak ya? Sangat merakyat. Begitu ya? Iya. Jadi waktu itu bagaimana dukungan keluarga ke Bapak? Karena waktu itu kan boleh bilang Bapak juga baru banting setir dari kerja di bank ke pengusaha. Iya. Bagaimana waktu itu dukungan keluarga? Jadi baik, karena kondisi situasi juga dilihat keluarga, khususnya istri saya melihat dan juga putra putri sedang bersekolah, sedang kuliah. Saya nyatakan bahwa ini merupakan sawah ladang kita, yang kita harus sungguh-sungguh. Kalau kita di kampung, sawah ladang kita ada, tapi ini sekarang kita di sini di kota, di perantauan ini adalah sawah ladang kita. Jadi keluarga sangat membantu sekali, bahkan dari keluarga juga apa yang kira-kira ya jual barang, jual mobil, supaya ada modal kerja Pak ya. Sampai Bapak lakukan menjual mobil? Sampai lakukan itu. Itu awal-awalnya kita itu di Semarang, bahkan kantor kita waktu itu kita bikin dari mulai garasi mobil Pak. Mobil sudah terjual, garasi mobil kita bikin, istri melayani ya. Saya masih kerja, waktu itu saya belum pensiun. Saya waktu itu, saya pensiun tahun 2005. Bahkan 98, jadi 7 tahun lagi. 7 tahun lagi saya belum pensiun.
Nasarini sudah kita buka. Jadi yang mengoperasikan Nasarini sama dengan operasi perbankan yang saya praktekkan itu, saya apa namanya, jadi jiplak lah. Ini operasional bank, inilah operasional keuangan koperasi gitu. Bahkan istri saya yang mengoperasikan sama adik saya waktu itu pulang dia dari, saya tarik dia dari luar negeri, tapi sekarang ini dia sudah dipanggil Tuhan karena waktu itu dia kena COVID waktu itu. Jadi itulah sejarahnya 98 itu. Bisa saya dibantu keluarga dan anak-anak sangat mengerti kondisi situasi itu. Ya mereka juga ada yang advice SMA waktu itu, mereka juga pingin mau melayani para orang tua kita yang membutuhkan dana ini. Iya, waktu itu kan karir Bapak di bank cukup bagus, cukup mapan, tapi Bapak lebih memilih pengusaha di bidang bisnis yang merakyat. Kenapa Pak tidak pilih yang lain, misalnya bisnis tambang batu bara misalnya begitu Pak? Kenapa Bapak lebih senang yang bersentuhan dengan rakyat? Karena apa namanya, kondisi waktu itu semuanya saya sangat prihatin lah Pak ya, sangat menderita. Khususnya sebetulnya yang saya layani ini di Bank BTP ini adalah para mereka kebanyakan yang sudah purna bakti. Jadi sebetulnya sih kepanjangan daripada BTP ini Bank Tabungan Pensiunan Nasional gitu ya, BTPN. Jadi mereka itu sudah purna bakti, butuh dana, jadi kita berikan pinjaman. Jadi itu juga masyarakat juga kita lihat, jadi kembali lagi anggota koperasi lah, bukan lagi nasabah gitu. Jadi sangat semuanya merasakan kondisi pada 98 itu. Jadi boro-boro saya, namanya pemikiran saya buka tambang batu bara, buka satu apa namanya perumahan atau real estate yang luas dan sebagainya, tidak mungkin Pak, karena modal juga terbatas gitu. Begitu gitu. Ya. Iya. Ya. Di saat Bapak juga aktif membangun sebuah usaha yang bersentuhan dengan rakyat, Bapak juga masih mau menyisihkan waktu untuk kegiatan gerejawi. Ya. Kita tahu kegiatan gereja ini kan katakanlah lebih banyak menghabiskan waktu. Ya. Tapi Bapak pernah bilang ketika Bapak berada di gereja berkat Tuhan itu mengalir. Maksudnya apa itu Pak? Boleh Bapak sampaikan testimoni soal itu? Saya pikir kita sebagai Kristiani yang betul-betul kita dari lahir, orang tua kita selalu mendidik, ibu bapak kita selalu mendidik itu, dan bahkan kakek opung kita juga selalu memberikan suatu arahan bahwa kamu itu baik-baik, Tuhan itu di mana-mana bisa melihat keadaan situasi, kondisi. Kalaupun kamu selalu sering di gereja, bahkan waktu itu saya ingat itu Pak, saya masih anak-anak waktu itu, masih SD, SMP lah waktu itu. Ayo, orang tua saya bilang kamu bersihkan gereja, semua sapu dan sebagainya gitu. Ingatlah, kalau kamu dekat gereja, Tuhan ada di situ dan kamu akan menerima nanti suatu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena saya pikir Pak, di dalam Alkitab juga menyatakan Taurat yang 10 Taurat itu dinyatakan, lakukanlah itu. Kalau kamu melakukan itu bagus, sampai keturunan ketiga keempat akan saya berkati. Tapi sebaliknya, kalau kamu tidak melakukan apa yang saya perintahkan, hukum yang saya perintahkan, kamu akan menerima hukuman sampai generasi ketiga keempat. Jadi saya pikir Pak, yang saya terima ini sebetulnya jeripaya kakek saya, nenek saya, orang tua saya yang saya terima ini. Nah, inilah saya selalu berbuat baik supaya nanti generasi kedua, ketiga, keempat setelah saya nanti akan menerima berkat lagi. Karena saya perintahkan kamu selalu aktif di gereja. Karena berkat itu
tidak langsung karena berkat itu masih orang-orang tua kita dulu ya, jasa mereka itu juga berkat yang terterima sekarang ini. Jadi turun temurun berkat itu Pak. Tapi kita jangan jauh dari gereja, jangan jauh dari ajaran Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Narwastu selalu mengumandangkan berita-berita luar biasa daripada mujizat atau berkat Tuhan. Iya. Gitu Pak. Pak Sahala, Bapak juga dulu pernah di masa muda sudah sintua ya, penatua gereja. Ya. Boleh tahu Pak, kenapa Bapak sampai bersedia menjadi seorang sintua di gereja? Sejarahnya waktu itu kembali tadi itu bahwa kakek saya misionaris ya, bapak saya juga ikut misionaris ya. Di pedalaman waktu itu di desa Sanggul itu ya, bahkan kami ajang sana ke sana lihat saya lahir di Sanggul Pak. Itu ada kota dusun-dusun yang sangat pelosok itu pada waktu itu ajaran Tuhan Yesus belum nyampe. Masih mereka itu masih menyembah berhala lah waktu itu. Jadi misionaris ini kakek saya ini. Itu yang terus yang saya ingat. Jadi saya udah besar waktu itu di Semarang. Mulai saya berbakti kerja mutasi kerjaan saya Bank BTPN di Semarang. Saya melihat, saya ke gereja HGBP Semarang itu, saya lihat sudah tua-tua sintua-sintua di sana, majelis-majelis di sana, sudah usia-usia ujur mereka itu. Datang waktu itu pendeta, yang muda-muda ayolah, yang muda-muda. Jadi waktu itu Pak, saya masih usia 33 saya waktu itu, masih usia 33, saya udah sintua. Istri masih usia 25 waktu itu. Jadi kembali lagi ajaran itu yang saya ikuti, saya berani datang mereka ya udahlah, pokoknya kalau Pak Sahala ini sintua masih muda ya, itu yang saya ingat Pak, ajaran-ajaran orang tua saya itu ya oke, saya akan coba dulu melaksanakan ini. Dan saya juga karena selalu didasari oleh firman Tuhan dalam aktivitas saya sehari-hari, bagaimana perasaan waktu hari-hari besar secara kita, pertama Natal, habis itu Paskah, habis itu kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan, kematian, kebangkitan, naik ke surga. Semuanya itu sangat menyentuh saya itu ya. Jadi kembali lagi ya apa yang orang tua jalankan ya saya naluri saya juga otomatis jalan gitulah, begitu Pak. Begitu Pak. Jadi saya senang gitu waktu itu Iya. menjadi penetua sintua. Iya. Selain seorang pengusaha, kemudian aktif di gereja, Iya. Bapak juga masih memberikan hati untuk organisasi paguyuban Marga Panggabean. Iya. Bahkan Bapak masih memimpin keluarga besar Marga Panggabean se-Indonesia Pak ya. Iya. Itu bagaimana juga itu Pak? Ya kalau soal paguyuban marga ini Pak, ya kita kan budaya kita Batak ini, marga ini kan sudah budaya kita selalu kumpul, ada arisan, kalau ada suatu suka dan duka gitu ya, selalu kompak, selalu indah sebagainya. Jadi ya marga-marga lain juga demikian. Bagaimana suatu komunitas marga ini bisa saling bersilaturahmi. Jadi saya waktu itu saya dipilih karena saya dilihat oleh para teman-teman marga ini. Kalau kita namanya satu marga itu dengan sebutuha, marga dari istri kita hula-hula gitu ya, marga dari kakak kita atau adik kita perempuan yang kawin ke marga lain,
itulah Boru gitu. Jadi budaya Batak ini sangat apa Pak, sangat demokratis lah, ya. Kapan kita menjadi raja ada waktu, kapan kita menjadi pelayan ada, kapan kita menjadi sesama saling menghormati dengan tubuh ada, dan ada lagi ale-ale sahabat kita. Jadi sangat budaya ini sangat mengikat. Jadi kembali lagi saya setuju dibikin jadi ketua, tapi kembali lagi ya dalam pelaksanaan itu Pak, ketua ini kan bisa namanya itu nggak ada gaji, nggak, hanya kecapean gitulah ya kasarnya itu ya. Pemikiran, capek tenaga, dan juga capek kantong gitu ya, harus bersedia di situ. Jadi kembali lagi ya apa adanya saya bikin, dan kita juga saling gotong royong. Jadi waktu itu saya sampai sekarang ini belum terlaksana Munas ketiga Pak. Ke 5 tahun sebetulnya. Jadi Munas ketiga kami mau melaksanakan, itulah datang COVID. Sampai sekarang ini saya sudah apa namanya, tidak aktif lagi, tapi kembali lagi sebelum Munas nanti ketiga ini untuk mengesahkan Ketua Pengabdian se-Indonesia, bahkan dibilang dunia gitu ya, karena waktu itu kita buka pertama tahun 2013 di Tarutung. Juni waktu itu ada dari luar negeri datang, dari Malaysia, dari Singapura, dari Australia, bahkan dari Amerika. Jadi kita bikinlah itu nasional, apa nama, internasional gitulah, dan dunia gitulah waktu itu. Jadi kembali sangat saya rasakan keharmonisan kalau kita bisa bersaudara ini, bisa sebagaimana firman Tuhan, begitu indahnya, senangnya orang yang bersaudara damai, datanglah berkat Tuhan kepada orang yang berdamai. Jadi saya sangat menikmati, walaupun capek, walaupun apapun tadi yang saya bilang tadi itu, sangat kita cintai budaya Batak ini yang saling toleransi dan saling menghormati. Gitu, iya. Pak Sahala, waktu pandemi COVID, ketika banyak orang menjerit baik karena masalah ekonomi, juga menghindar dari COVID-19, bersama Nasari Group, Bapak juga menyebarkan banyak bantuan kemanusiaan seperti masker dan bantuan-bantuan lain. Boleh tahu Pak, Bapak kenapa sampai melakukan itu? Sama kembali kepada ajaran agama kita, saling mencintai, kalaupun kondisi situasi gimana pun, cobalah bisa kita saluran berkat itu Pak ya, karena saluran berkat ini juga ajaran daripada agama kita. Tuhan akan memberkati, dan berikanlah apa yang bisa kamu mampu berikan. Kalau kamu tangan kananmu memberikan, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Artinya di situ tidak harus kita hitung-hitung apa-apa yang mau kita sampaikan. Pada waktu itu Pak, kita kan koperasi, saya udah buka koperasi waktu itu, sudah ada anggota kurang lebih 300.000 waktu itu, 300.000 lebih. Gitu. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, dengan 45 kantor cabang. Jadi dari 300.000 itu, saya coba menjelaskan kepada mereka, ayo ini kita bantu. Jadi mereka itu, koperasi itu bukan kumpulan uang, kumpulan anggota Pak, kumpulan orang sebetulnya. Kuatnya koperasi itu. Makanya sekarang Pak Prabowo sudah meluncurkan, meresmikan 80.118 kalau nggak salah koperasi merah putih gitu ya. Jadi bisa nanti kira-kira 200 juta nanti koperasi ini, jumlah anggotanya, ini ekonomi rakyat sangat kuat gitu. Jadi saya coba menginformasikan kepada mereka,
Bapak Ibu tolonglah disisihkan Rp1 berapa sukarela lah, dikumpulkan semuanya dari setuju katanya mereka itu. Jadi bayangkan aja Pak, 300.000 mereka mengumpulkan 5.000 10.000, ya udah terasa lumayan gitu. Jadi ini kita sumbangkan melalui rumah sakit dulu. Masih saya ingat itu. Kalau kita langsung berhadapan kan COVID kan, kita apalah obat-obatan, masker, dan baju pengaman itu, itu kita serahkan. Jadi sangat disambut oleh semua masyarakat pada waktu itu. Kondisi itu tadi itu dananya bukan dana sukarela lah dari anggota-anggota yang kita himpun, karena anggota kita 300.000 lebih pada waktu itu. Sampai sekarang sudah mendekati 500.000 anggota kita seluruh Indonesia. Ya, Pak Sahala, Bapak tadi menyinggung tentang koperasi yang sekarang digalakkan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Sementara buku Bapak ini saya masih ingat 10 tahun yang lalu waktu Bapak luncurkan. Judulnya Koperasi Indonesia Penyelamat Ekonomi Indonesia. Apa pendapat Bapak tentang yang digalakkan Pak Prabowo tentang koperasi merah putih ya? Iya, betul. Apa komentar Bapak soal itu? Iya, terima kasih sekali ya. Saya dengan kondisi situasi 98 itu Pak, krisis moneter dan krisis politik pada waktu itu, kita buka Nasari. Nasari itu artinya peduli, care. Jadi waktu itu kita buka Nasari, sangat prihatin kondisi manusia dan sebagainya, dan itu tadi yang saya ceritakan tadi itu, bahwa koperasi ini sebagaimana tertuang di dalam amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, bahwa ekonomi Indonesia dibangun dengan kekeluargaan dan kebersamaan, yaitu adalah koperasi sebagai suku guru ekonomi rakyat. Sekarang ini ditangkap oleh Pak Prabowo. Kalau dulu kita melihat ini koperasi ini seperti ya kurang diperhatikan lah oleh pemerintah gitu. Jadi yang kemarin Pak yang diresmikan Prabowo itu adalah koperasi hari ke-78. Jadi kita nanti ulang tahun Agustus ini ke-80. Kita merdeka tahun 45 kita merdeka, 47 sudah berdiri koperasi. Jadi kenapa? Karena pendiri bangsa ini, proklamator kita, yaitu khususnya Dr. Muhammad Hatta, itu sangat peduli kepada ekonomi rakyat. Dan ini yang kami lihat, kalau boleh saya mengikuti sejarahnya Pak Prabowo, kakeknya itu Pak Margono adalah orang koperasi. Dan juga orang tuanya Sumitro Hadikusumo, juga orang ekonomi Indonesia. Jadi saya pikir ini 10 tahun yang lalu buku saya, karena kondisi 98 itu Pak, saya dapat bintang Satya Lencana dari Presiden, karena Nasari dinilai telah berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Jawa Tengah dan sekitarnya, dan di Indonesia pada umumnya. Jadi kembali lagi bahwa koperasi ini, Prabowo bilang kemarin itu sangat tersentuh hati saya. Koperasi itu adalah ekonomi lemah, ekonomi lemah. Kenapa saya buka 80.118 koperasi Indonesia? Karena seperti satu lidi lemah. Kalau 80.000 lidi itu bisa menghantam. Bahkan di statement beliau, kapitalis besar ya tidak suka berdirinya koperasi. Ini saya bangga Pak ya, bahwa koperasi dengan pemerintahan Prabowo ini sangat-sangat bagus nanti. Dan inilah sebetulnya yang saya di dalam buku saya itu, bahwa konglomerat yang sejatinya adalah bersama puluh jutaan masyarakat Indonesia menjadi anggota koperasi. Itulah mendobrak kapitalis dan sosialis. Jadi sebetulnya kapitalis ini kuat, sosialis kuat, tapi adalah di tengah-tengahnya ini koperasi sebagai pemerataan sebetulnya. Jadi bisa kerjasama antara koperasi dengan kapitalis, kerjasama dengan sosialis, tapi koperasi ini membagi. Sama dengan buku saya juga Pak, saya buat di situ, ada buku saya The Marwah Minue, ada buku saya itu bagaimana
Indonesia di Asia Tenggara sangat kuat ekonomi syariah. Bahkan waktu itu Pak Maruf Amin dengan saya menulis dengan Pak Anwar Abbas yang nulis buku itu, bahkan juga ekonomi syariah juga kuat kita. Jadi kembali lagi, saya pikir selama pemerintahan Prabowo ini 5 tahun, taruhlah periode pertama 5 tahun ini, koperasi kuat, pasti Indonesia akan bangkit dari hantaman kapitalis dan sosialis. Begitu Pak ya? Begitu Pak. Jadi Bapak merasa surprise juga? Surprise. Langsung, jadi beliau itu menyatakan 80, jadi setiap desa ada satu koperasi gitu. Gitu Pak ya? Iya. Oke. Pak Sahala, waktu masa pandemi COVID juga. Iya. Ya. Waktu masa pandemi COVID juga, Bapak waktu berlibur ke Amerika. Iya. Ada pengalaman Bapak barangkali yang seumur hidup tidak bisa dilupakan. Iya. Bapak koma di sana karena menderita sebuah penyakit. Iya. Boleh Bapak cerita tentang itu, Pak? Iya. Jadi memang hidup kita ini ya semuanya itu diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Pak ya. Pada waktu itu cucu saya mengajak saya, ayo dulu Opung ke sana, kakek ke sana, kita lihat-lihat dulu sekolah Bapak dulu di sana. Nanti saya juga pingin sekolah. Pada waktu itu sebetulnya sudah reda COVID itu, Pak. Saya beberapa kali sudah di booster saya, bahkan saya dengar di Amerika itu tidak lagi pakai masker, sudah lepas masker waktu itu. Jadi saya berani pergi. Tapi apa di kondisi saya pada waktu itu di pesawat atau bagaimana, memang saya lihat di sana juga orang kadang sudah buka masker gitu. Waktu itu saya kena masker sampai saya satu waktu dari kami melihat kembang api, keramaian malam pada tanggal 1 itu, tanggal 2 sekurang enak, tanggal 3 wah tambah lemas, tanggal 4 saya udah langsung dilarikan dengan ambulans ke rumah sakit. Waktu itu 911, saya langsung di sana dinyatakan kena COVID Omicron. Memang sudah bukan lagi yang ganas itu, Pak. Yang ganas itu kan Delta kan, kami Omicron gitu. Saya di sana itu masuk ICU, dikomakan sampai 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Semua masuk semua peralatan-peralatan medis dan sebagainya. Dan waktu itu keluarga sudah sangat ya gimana, sudah sangat prihatin kondisi situasi dan sebagainya. Sudah menghubungi kedutaan besar konjen di sana itu. Sampai sekarang kita jadi berteman, Pak. Pak Wawan namanya, Wawan Saud namanya. Ada kebetulan pada waktu dia lahir dibantu oleh salah satu putra dari Tapanuli. Jadi ada Saud itu. Jadi nama Saud itu orang Tapanuli lah ya. Wawan beliau dari Jawa Barat. Wakilnya wakilnya itulah ya, bisa membantu. Sampai sekarang kita jadi berteman. Artinya di situ mujizat itu terjadi sangat-sangat luar biasa berkat Tuhan itu. Dokter menyatakan tidak ada lagi harapan, dan sudah siap semua keluarga apapun yang terjadi, karena dokter sudah bilang sudah sangat-sangat tipis harapan katanya. Tapi siapa bilang bahwa bukan pikiranmu pikiranku, bukan jalanmu jalanku, kata Tuhan. Rupanya Pak saya sadar, bertahap saya mulai duduk 1 bulan, berdiri 1 bulan, melangkah 1 bulan, walker mulai terus di depan saya kursi roda. Itu semuanya saya lakukan dengan tetap berdoa kepada Tuhan. Sampai waktu itu bulan 8 lah kami pulang, tanggal 27 kalau nggak salah itu, tahun 20 berapa itu, Agustus lah, bulan lah kami pulang ke Indonesia. Sampai sekarang ini saya sehat, walaupun saya sekarang ini Pak masih tetap terapi, terapi saya sekarang. Jadi saya nikmatilah sama semuanya, apapun yang berkat Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Jadi saya sekarang ini hidup baru. Hidup baru itu artinya Pak, Tuhan bilang belum waktunya pulang ke rumah Bapak, kira begitulah. Jadi saya pertanyakan di dalam diri saya,
apalagi Tuhan yang tugas saya yang akan saya kerjakan dalam hidup saya ini. Apalagi saya bertanya selalu, sampai hari ini juga saya bertanya apa. Artinya kembali lagi, tugas kita itu adalah hormatilah, sayangilah, patuhilah semua perintah Tuhan dan sayangilah semua manusia. Itu kan hukum 1 sampai hukum 10 itu, ya. Sembah, menghormati orang tua dan Tuhan, gitu aja. Jadi dan itu juga Pak sebagai nasihat kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan apa yang kalau kamu melakukan apa yang saya perintahkan. Begitu. Itulah nats daripada CD saya itu. Jadi saya selalu kamu sahabatku. Jadi kalau saya banyak masalah ini dan sebagainya, dan begitu kita kadang suntuk dunia ini dan sebagainya, tapi saya bilang kita kan sahabat Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyatakan firman kepada saya, kamu sahabatku, kamu sobatku, lakukan apa yang saya perintahkan. Itu saya pegang sekarang. Ya. Apa karena pengalaman mujizat di Amerika dulu, Bapak sampai pernah dulu diundang bersaksi di tengah ribuan anak-anak muda Kristen? Betul. Jadi putra saya paling besar itu sangat di komunitas mereka itu cerita hidup cerita hidup ini suatu komunitas didominasi oleh ya kira-kira 40 ke bawah lah, bahkan orang tua juga banyak sih, ya. Membuat suatu event besar. Mereka di situ beberapa ada kesaksian, antara lain saya diundang karena Bapak coba dulu kemukakan apa yang Bapak alami gitulah. Waktu itu ada 2-3 orang yang ada kesaksian, tapi aku yang paling ditonjolkan karena waktu itu putra saya paling besar itu luar biasa berkat Tuhan. Siapa itu? Sekarang bapak kami, ayah kami ada di sini. Ayo Bapak berkata, aku dari belakang layar itu. Inilah saya adalah ciptaan, sudah hidup baru saya dari Tuhan. Tuhan Yesus sangat dahsyat, ajaib. Tuhan Yesus kita ada sekarang di tengah-tengah kita di sini. Percayalah, ikutlah Tuhan Yesus kita. Saya menyatakan itu, dan banyak yang menangis Pak, karena waktu itu dilihat video saya waktu saya di rumah sakit itu, video udah dilihat terus begitu, waduh ngeri juga ya lihat video. Dan juga saya waktu di keluarga juga Pak, saya tunjukkan video-video itu semuanya. Bahkan saya juga melihat video itu, saya juga sangat saya takut melihat video saya sendiri karena sudah sangat seram di ICU itu waktu itu. Jadi saya bilang, kalau Tuhan belum memanggil pulang, ya pasti ada lagi tugas baru, tugas yang betul-betul sangat mulia. Jadi saya bilangin sama putra-putri saya, selalu kita berdoa, selalu kita mengucap syukur, dan Tuhan akan terus apapun pergumulan kita menjadi pemenang, karena Tuhan akan selalu berkuasa di luar daripada rasio daripada kita. Selalu saya imankan itu kepada putra-putri cucu kami, gitu Pak. Yang terakhir Pak Sahala, dalam hidup ini kalau dalam komunitas orang Batak ada disebut sudah mendapat hamoraon, kekayaan, hagabeon, punya anak laki-laki dan perempuan, cucu-cucu, kemudian punya hasangapon, kehormatan. Katanya kalau di orang Batak seperti itu Pak, sudah tanda petik lengkap atau tanda petik sempurna. Jadi dalam hidup ini sebenarnya apa sih obsesi seorang Pak Sahala Panggabean? Ya betul Pak John Row ya. Semua itu berkat dari Tuhan lah ya. Hamoraon, hagabeon, hasangapon gitu ya. Itu di dunia ini Pak. Saya pikir itu hanya pelengkap atau penilaian hanya di dunia ini. Tapi kembali lagi, ajaran Tuhan itu
ya tetaplah kamu rendah diri, ya, rendah hati ya, bukan rendah diri ya, rendah hati. Tetaplah kamu saling membantu, saling menolong, walaupun tadi itu. Jadi saya pikir biar orang menilai kita sudah ada hasangapun hamoraun hagabeon. Tapi kalau menurut saya Pak, itu tidak terlalu saya pikirkan itu dengan tadi perkataan itu. Apa visi hidup lagi ke depan sudah dicapai ini gitu ya? Enggak lagi. Karena kembali kalau kita dalam situasi yang rendah hati, ya saling membantu, saling menolong. Dan itu semuanya itu nggak ada artinya. Dunia ini akan berlalu, ya. Yang kita tuju adalah kerajaan surga, gimana Tuhan kita nantinya. Tapi kembali lagi, kalau memang kita sudah alami itu, bahwa saya sekarang ini sudah 75, sudah jalan 76 tahun Pak ya, sudah 76. Istri sudah mau jalan 68 gitulah ya. Jadi anak-anak semua sudah nikah, kita sudah punya cucu semua dari anak-anak gitu. Jadi ya kembali lagi, gimana pun Pak, yang Bapak bilang tadi itu sudah dapat hamoraun, hagabeon, hasangapun. Kalau selama kita di dunia ini pasti masih banyak yang dipikirkan. Gitu Pak ya? Iya, setiap orang itu masih banyak, selalu ada pasti gimana, sedangkan presiden pun lebih banyak masalah dipikirkan dan sebagainya. Jadi kalau saya begitu Pak, ya kita lihat dia dari luar, wah udah senang bapak ini, ibu ini, putra-putranya senang dan sebagainya, semua udah apa dan sebagainya. Tapi itu hanya dilihat dari luar saja Pak. Ya, kalau dilihat semuanya apa yang lebih dalam lagi kepada keluarga ini, semua manusia ini ada masalah. Semua manusia itu ada masalah, ya. Baik pun dia orang kaya, orang miskin, orang muda, orang tua, sakit, sehat dan sebagainya, jabatan tinggi, jabatan rendah dan sebagainya, itu selama di dunia ini pasti banyak masalah yang akan dipikirkan. Itu kalau saya, ya. Jadi kalau kita sampai usia saya begini, jalan 76 tahun, saya dan sekali Tuhan lagi masih bisa bicara begini, belum pikun begitu Pak ya. Nah, ini berkat Tuhan semuanya. Jadi nggak ada yang disombongkan lah dalam hidup ini. Jangan disombongkan, jangan tinggi hati, nggak ada. Karena semuanya hanya kemurahannya saja. Begitu tadi dahsyat penyakit saya, udah sangat semuanya, udah kapan telepon datang bahwa sudah selesai gitulah, sudah dipanggil Tuhan gitulah ya. Semua saudara saya takut menerima telepon waktu saya di sana itu, karena telepon dari mana? Telepon dari mana? Kamu terima dulu teleponnya. Selalu begini gitu. Padahal semuanya luar biasa kasih Tuhan. Jadi nggak ada yang disombongkan lah di dunia. Nggak ada yang disombongkan. Semuanya akan berlalu. Akan berlalu Pak. Jadi hidup ini ya, siklus hidup itu kan lahir, anak-anak, remaja, dewasa, sekolah, nikah, punya cucu, sudah ini dan sebagainya. Jadi sekarang ini ya sudah apa nih? Kalau usia saya 70, jalan 76 sekarang saya ini, udah jam berapa ini sekarang? Udah jam 3 atau jam 4 gitu ya. Artinya akan selalu ini berlalulah dunia ini gitu ya. Walaupun kita nikmati waktu dalam hidup ini gitu. Jadi sekali lagi Pak Jonro, apalagi Bapak ini, biarlah Tuhan yang ngatur. Sampai saya itu tidak ada yang disombongkan di dalam hidup ini gitu Pak. Begitu Pak ya. Pak Sahala Panggabean, terima kasih atas perbincangan dan paparan kesaksian yang luar biasa yang sudah dibagikan kepada para sahabat Narwastu. Ya. Para sahabat Narwastu, itulah kesaksian atau testimoni dari seorang pengusaha nasionalis, pengusaha tangguh, seorang tokoh masyarakat, dan juga sahabat Narwastu.
Beliau ini termasuk dalam 21 tokoh Kristen inspiratif 2014 pilihan majalah Narwastu. Kalau kita lihat di buku yang sampul merah ini karya beliau, Koperasi Indonesia Penyelamat Ekonomi Bangsa. Ini luar biasa. Ya. Jadi beliau juga seorang pemikir, ya. Ada dalam pikirannya ide-ide langsung dibukukan. Ini seperti ini. Kemudian pemikirannya juga, kesaksiannya juga sering kami tampilkan di majalah Narwastu yang ada di layar ini. Juga ini buku yang diterbitkan di saat beliau berumur 75 tahun. Ya. Beliau seorang tokoh nasionalis yang luar biasa, Chairman Nasari Group yang tidak pernah berhenti berbuat untuk sesuatu yang bermakna bagi gereja, masyarakat, dan bangsanya. Terima kasih Pak Salah sekali lagi. Baik, terima kasih Pak Nyoros dan juga semua pembaca Narwastu. Ya, terima kasih semua. Narwastu kita dorong terus untuk maju. Ya. Narwastu adalah harum wangi, ya, sebagaimana nama Narwastu itu. Terima kasih semuanya para saudara bapak ibu pembaca Narwastu. Ya, akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Terima kasih.